Materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ke-35 dari 60 topik. Outsourcing dan pandangan pengusaha. Bagian ketiga. Dasar pertimbangan outsourcing. Alasan mengapa perusahaan melakukan outsourcing, karena perusahaan penyedia jasa alih daya dapat mengerjakannya dengan lebih murah, lebih cepat, lebih baik dan yang lebih utama lagi perusahaan bisa lebih fokus pada pekerjaan inti. Saat ini banyak sekali perusahaan yang memutuskan untuk mengalihkan setidaknya satu pekerjaan nongkor mereka dengan berbagai alasan. Mereka umumnya menyadari bahwa merekrut dan mengkontrak karyawan, menghitung dan membayar gaji, lembur dan tunjangan-tunjangan, memberikan pelatihan, administrasi umum, serta memastikan semua proses berjalan sesuai dengan peraturan perundangan adalah pekerjaan yang rumit, banyak membuang waktu, pikiran dan dana yang cukup besar. Mengalihkan pekerjaan-pekerjaan ini kepada vendor outsourcing yang lebih kompeten dengan memberikan sejumlah fee sebagai imbalan jasa terbukti lebih efisien dan lebih murah daripada mengerjakannya sendiri. Keuntungan melakukan outsourcing. Beberapa keuntungan utama yang menjadi dasar keputusan pengusaha atau perusahaan melakukan outsourcing adalah: A. Fokus pada kompetensi utama. Dengan melakukan outsourcing, perusahaan dapat fokus pada core bisnis mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaharui strategi dan merestrukturisasi sumber daya, atau SDM dan keuangan, yang ada. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan dengan memfokuskan sumber daya ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dengan cara mengalihkan pekerjaan penunjang di luar core bisnis perusahaan kepada vendor outsourcing, dan memfokuskan sumber daya yang ada sepenuhnya pada pekerjaan strategis yang berkaitan langsung dengan kepuasan pelanggan atau peningkatan pendapatan perusahaan. Jika perusahaan Anda adalah perusahaan manufaktur atau jasa, bukankah lebih baik Anda fokus pada core bisnis Anda membuat produk atau jasa berkualitas tinggi yang dapat memuaskan keinginan pasar, daripada menghabiskan sumber daya perusahaan yang terbatas untuk menangani persoalan ketenagakerjaan? B. Penghematan dan pengendalian biaya operasional. Salah satu alasan utama melakukan outsourcing adalah peluang untuk mengurangi dan mengontrol biaya operasional. Perusahaan yang mengelola SDM-nya sendiri akan memiliki struktur pembiayaan yang lebih besar daripada perusahaan yang menyerahkan pengelolaan SDM-nya kepada vendor outsourcing. Hal ini terjadi karena vendor outsourcing bermain dengan economics of scale, atau ekonomi skala besar, dalam mengelola SDM. Sama halnya dengan perusahaan manufaktur, semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin kecil biaya per produk yang dikeluarkan. Bagi vendor outsourcing, semakin banyak SDM yang dikelola, semakin kecil juga biaya per orang yang dikeluarkan. Selain itu, masalah ketenagakerjaan adalah core bisnis. Efisiensi dalam mengelola SDM menjadi perhatian utama vendor outsourcing. Dengan mengalihkan masalah ketenagakerjaan kepada vendor outsourcing, perusahaan dapat melakukan penghematan biaya dengan menghapus anggaran untuk berbagai investasi di bidang ketenagakerjaan, termasuk mengurangi SDM yang diperlukan untuk melakukan kegiatan administrasi ketenagakerjaan. Hal ini tentunya akan mengurangi biaya overhead perusahaan dan dana yang dihemat dapat digunakan untuk proyek lain yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas produk atau jasa. Bagi kebanyakan perusahaan, biaya SDM umumnya bersifat tetap atau fixed cost. Saat perusahaan mengalami pertumbuhan positif, hal ini tidak akan bermasalah. Namun, saat pertumbuhan negatif, hal ini akan sangat memberatkan keuangan perusahaan. Dengan mengalihkan penyediaan dan pengelolaan SDM yang bekerja di luar core bisnis perusahaan kepada vendor outsourcing, perusahaan dapat mengendalikan biaya SDM dengan mengubah fixed cost menjadi variable cost. Jumlah SDM disesuaikan dengan kebutuhan core bisnis perusahaan. Pentingnya mengendalikan biaya SDM dapat kita lihat saat ini. Krisis yang disebabkan oleh kerapuhan dan ketidakpastian ekonomi serta politik global menyebabkan pendapatan perusahaan terus menurun. Hal ini diperparah dengan munculnya kompetitor-kompetitor baru yang membuat persaingan pasar menjadi tidak sehat. Situasi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan baik besar maupun kecil berusaha keras untuk tetap bertahan hidup dengan cara melakukan PHK besar-besaran untuk mengurangi fixed cost yang umumnya berada di kisaran 60-70% dari total biaya rutin. PHK besar-besaran ini sebenarnya dapat dihindari apabila perusahaan dapat mengoptimalkan SDM-nya untuk bekerja di core bisnis saja dan mengalihkan SDM yang bekerja di luar core bisnis perusahaan kepada vendor outsourcing. C. Memanfaatkan kompetensi vendor outsourcing. Karena core bisnisnya di bidang jasa penyediaan dan pengelolaan SDM, vendor outsourcing memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih baik di bidang ini dibandingkan dengan perusahaan. Kemampuan ini didapat melalui pengalaman mereka dalam menyediakan dan mengelola SDM untuk berbagai perusahaan. Untuk perusahaan kecil,
Perusahaan yang baru berdiri atau perusahaan dengan HRD yang kurang baik dari sisi jumlah maupun kemampuan, vendor outsourcing dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan. Karena bila tidak ditangani dengan baik, pengelolaan SDM dapat menimbulkan masalah dan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan, bahkan dalam beberapa kasus mengancam eksistensi perusahaan. D. Perusahaan menjadi lebih ramping dan lebih gesit dalam merespon pasar. Setiap perusahaan, besar maupun kecil, pasti memiliki keterbatasan sumber daya. Dengan melakukan outsourcing, perusahaan dapat mengalihkan sumber daya yang terbatas ini dari pekerjaan-pekerjaan yang bersifat non-core dan tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan dan keuntungan perusahaan kepada pekerjaan-pekerjaan strategis core bisnis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, pendapatan, dan keuntungan perusahaan. Jika dilakukan dengan baik, outsourcing dapat membuat perusahaan menjadi lebih ramping dan lebih gesit dalam merespon kebutuhan pasar. Kecepatan merespon pasar ini menjadi competitive advantage atau keunggulan kompetitif perusahaan dibandingkan kompetitor. Setelah melakukan outsourcing, beberapa perusahaan bahkan dapat mengurangi jumlah karyawan mereka secara signifikan karena banyak dari pekerjaan rutin mereka menjadi tidak relevan lagi. Mengurangi resiko. Dengan melakukan outsourcing, perusahaan mampu mempekerjakan lebih sedikit karyawan dan dipilih yang intinya saja. Hal ini menjadi salah satu upaya perusahaan untuk mengurangi resiko terhadap ketidakpastian bisnis di masa mendatang. Jika situasi bisnis sedang bagus dan dibutuhkan lebih banyak karyawan, maka kebutuhan ini tetap dapat dipenuhi melalui outsourcing. Sementara itu, jika situasi bisnis sedang memburuk dan harus mengurangi jumlah karyawan, perusahaan tinggal mengurangi jumlah karyawan outsourcingnya saja, sehingga beban bulanan dan biaya PHK karyawan dapat dikurangi. Resiko perselisihan dengan karyawan bila terjadi PHK pun dapat dihindari karena secara hukum hal ini menjadi tanggung jawab vendor outsourcing. Berbekal pengalaman yang panjang dalam melayani berbagai jenis perusahaan, vendor outsourcing dapat meminimalisir masalah-masalah yang mungkin timbul terkait dengan penyediaan dan pengelolaan SDM. Tren outsourcing. Menurut catatan salah satu konsultan outsourcing, Jasa Mandiri Tech Graha, di tahun 2008, Ernst & Young telah melakukan survei untuk melihat gambaran tren outsourcing di Eropa dengan melibatkan 600 orang pembuat keputusan di perusahaan-perusahaan besar Eropa. Hasil survei menunjukkan bahwa 7 dari 10 perusahaan di Eropa telah mengalihkan sedikitnya satu fungsi bisnis mereka. Fokus utama outsourcing adalah fungsi-fungsi penunjang bisnis dengan fungsi perawatan atau maintenance, di posisi pertama dengan nilai 76%, sedangkan fungsi sumber daya manusia menempati posisi keempat. Fungsi penting yang berhubungan langsung dengan pelanggan perusahaan menempati posisi terakhir, yaitu pengembangan produk atau manufaktur dan penjualan atau pemasaran atau komunikasi. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar perusahaan masih belum bisa mengalihkan fungsi-fungsi penting yang menjadi keunggulan perusahaan untuk ditangani oleh perusahaan lain. Fungsi bisnis dan tingkat responnya sebagai berikut: perawatan atau maintenance 76%, distribusi atau logistik atau transportasi 73%, TI atau telekomunikasi 68%, sumber daya manusia 59%, administrasi atau keuangan 56%, pengembangan produk atau manufaktur 46%, penjualan atau pemasaran atau komunikasi 29%, penghematan biaya dan peningkatan produktivitas menjadi alasan utama dari hasil keputusan melakukan outsourcing, yaitu sebesar 49%. Keuntungan outsourcing, sedikitnya satu keuntungan 94%, penghematan biaya dan peningkatan produktivitas 49%, kualitas yang lebih baik 33%, perbaikan pengaturan atau organisasi strategis 28%, lebih fleksibel 25%, masalah berkaitan dengan staf menjadi hambatan terbesar 12% di awal implementasi outsourcing. Seperti pada penjelasan sebelumnya, hal ini kemungkinan besar terjadi karena kurang baiknya strategi dan cara mengkomunikasikan rencana outsourcing kepada karyawan sehingga muncul resistensi dari karyawan. Salah satu penyebabnya adalah karena kekhawatiran karyawan perusahaan akan adanya PHK karena posisi mereka terancam tergantikan oleh karyawan outsourcing. Kesulitan awal outsourcing, sedikitnya satu kesulitan 44%, masalah berkaitan dengan karyawan 12%, menemukan partner yang tepat 9%, masalah manajemen perubahan 8%, masalah teknis dan TI 6%, masalah hukum 5%, sedikitnya satu kesulitan 44%, lainnya 15%, tidak ada 45%. Itulah topik ke-35 Hukum Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum.
Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update video lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.